Cek, cek, cek. Hi mate, how's it going? So in this video, I'd like to just telling about what kind of roles or positions that we can do in farms, particularly how to say that, pertanian dan perkebunan. Jadi di video ini saya mau bagi jadi dua bab besar, mungkin dua bab, yang mana ntar di masing-masing babnya ada beberapa subbabnya, atau ya enggak juga sih, ya mungkin dua bab aja lah. Yang pertama tentang kerjaan di indoor atau packing shed, yang kedua tentang kerjaan di outdoor atau paddock atau area luar lah gitu ya. Oke, kita masuk ke yang bagian pertama dulu. Oke, kerjaan-kerjaan di packing shed. Sesuai dengan namanya, packing shed. Packing, apa packing ya, mengemas gitu ya. Pack shed itu ya semacam gudang lah gitu ya, atau ya gudang bangunan lah gitu ya. Kita coba runutkan dari kronologinya dulu ya. Jadi di packing shed, kalau di farm ya, di pertanian atau perkebunan, buah ataupun sayur gitu ya, apa sih yang di pack gitu ya? Ya tentu hasil jadi dong, produk jadinya gitu ya. Dan kalau misalkan buah ya udah berarti buah-buahan yang siap jual, yang siap yang sudah dipanen dan siap dijual. Nah, jadi prosesnya dari awal dulu ya, dari ketika buah sudah dipanen ya kan, terus dibawa ke packing shed nih ya kan. Biasanya ya bakal masuk ke mesin dulu gitu kan ya, ke suatu mesin. So far di beberapa buah, kalau saya kan pernahnya di buah aja, jadi sayur belum pernah. Di beberapa buah itu ada beberapa standarisasinya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak misalkan kalau beri-berian, pisang, mangga dan sebagainya, itu kan dia harus dibersihin dulu, terus nanti dipisahin mana yang bagus, mana yang nggak bagus dan sebagainya gitu lah ya. Nah, intinya buah datang terus dimasukin ke mesin gitu ya. Nah, itu nanti biasanya istilahnya loading, atau ya loading atau ya loading. Kalau enggak ya biasanya tipping. Tip itu kan apa ya, kayak masukin gitulah, tipping. Intinya si buah-buahnya dimasukin ke mesin. Setelah itu nanti biasanya ntar mulai jalan. Biasanya setiap buah itu ada istilahnya proses grading atau grading itu tahu ya, grade, dari kata grading itu ntar dipilah gitu ya, dipilah dan dipilih mana yang grade bagus, mana yang grade lumayan, mana yang grade buruk, mana yang harus dibuang. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Ntar ada di situ. Entah itu pakai mesin, entah itu pakai orang. Kalau misalkan orang ya berarti ntar grader namanya ya kan. Bagian grading. Nah, setelah grading ntar biasanya ada istilahnya packing, tapi biasanya sebelum packing itu ntar ada quality checking. Jadi ntar ada yang ngecek gitu, ini oke apa belum nih. Saya kurang begitu paham antara QA atau QC, quality checking sama quality assurance, antara dua itulah yang intinya dicek kualitasnya. Terus packing. Nah, setelah sesuai dengan namanya, packing ya mengemas gitu ya, dikemas. Jadi setelah buah-buahnya udah oke, tinggal dikemas, dimasukin ke kardus biasanya, sesuai dengan ada aturannya sendiri-sendiri. Packing, packer nama ininya ya, kerjaannya biasanya cewek, biasanya cewek. Setelah di pack nanti ada namanya stacking, atau apa sih namanya, numpuk lah ya, stack, dari kata stack ya, menumpuk gitu ya. Jadi ditumpukin di palet kayu gitu ya, kayak gini paletnya, terus ditumpukin. Biasanya cowok, karena ya lumayan berat kan, biasanya satu kardus itu bisa ya 5-10 kilo, atau kadang di atas 10 kilo per kardusnya. Jadi di stacking di atas palet kayunya itu ya, sampai biasanya setinggi ini. Biasanya ada beberapa buah yang tingginya bahkan di atasnya saya itu 160-an, berarti ya mungkin 170-180-an lah ntar tingginya gitu. Dan ya manual gitu ya. Stacking kerjanya berat. Terus setelah stacking biasanya ntar di wrap. Apa sih wrap itu? Kayak dibungkus ya, biasanya pakai plastik.
Macam-macam, ada yang manual pakai tangan, ada juga yang pakai mesin, ada sendirilah ya. Setelah itu biasanya nanti disimpan di chiller atau apa istilah lainnya ya, chiller sih setauku ya, chiller atau cold room gitu ya. Dingin sih, pasti dingin ya. Jadi ditaruh di situ dulu, nunggu sampai si truk datang, truk untuk apa sih namanya, kirim-kirim itulah ya, truk-truk yang gede, kontainer-kontainer itu disimpan dulu di chiller. Nah, mindahinya biasanya pakai pallet jack kayak begini. Kadang juga bisa pakai forklift, tapi forklift biasanya nggak bisa masuk ke chiller, nggak bisa masuk cold room, jadi biasa pakai pallet jack. Tapi ntar ketika misalkan masukin ke si si truknya, biasanya pakai forklift. Jadi ntar dari chiller dibawa keluar lagi sama si pallet jack, ntar si forklift baru tuh kerja gitu ya, mindahin ke si truknya gitu. Nah, jadi kalau pallet jack apa ya, nggak ada kerjaan spesifik sih, biasanya dia all rounder, jadi dia ngerjain semuanya biasanya, si operator pallet jack itu. Terus ada lagi mesin operator, jadi orang yang mengoperasikan si mesin itunya ya, mesin si packingnya itulah, mesin packingnya itu kita anak WHV juga bisa di mesin operator gitu ya. Kadang nggak perlu pengalaman apapun sih ya, cuman suka-suka si atasan aja gitu ya. Kalau pas lagi butuh ya ntar ya bakal minta ke kita, atau ya minta aja, kita aja yang minta gitu ya. Boleh nggak bos, boleh nggak kalau saya belajar ngoperator si mesin ini gitu ya. Kadang dibolehin. Saya juga dulu pernah kayak gitu dan dibolehin. Terus forklift operator itu juga boleh, kita anak-anak WHV boleh juga, asalkan kita punya license gitu ya. Biasanya forklift driver itu nggak cuman nge-forklift doang kerjaannya, kadang ya dia punya sambilan yang lain, biasanya nge-stacking dan lain sebagainya, macam-macam lah. Terus kadang suka ada cleaner. Kalau cleaner nih hampir semua biasanya. Jadi setelah di hari itu kelar, biasanya sebelum pulang ya, entah sejam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, semua orang bakal dikumpulin, terus bareng-bareng ngebersihin si area packing shed-nya gitu ya. Itu ya, kayaknya udah deh kalau di packing shed kurang lebih kayak gitu. Dan biasanya kerjaan di packing shed ini, karena ya yang di pack kan buah yang siap dijual, yang habis dipanen kan, berarti ya availability-nya kerjaannya ya cuman bisa dikerjain ketika pas season aja. Ketika season kelar ya udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Nah, lanjut ke bagian yang kedua. Outdoor atau paddock. Ada beberapa kerjaan. Saya mau coba bagi jadi 3. Pertama, tim harvesting atau tim picking. Tim panen ini ya kerjanya panen doang gitu ya, ketika pas ada musim panen doang. Mirip kayak anak-anak packing shed, jadi kerjaan dia ya cuma pas musim panen doang. Ketika habis ya udah habis, kelar, nggak ada kerjaan lagi. Nah, di tim panen ini tergantung buahnya, dan metodenya bisa beda-beda, alat ukurnya bisa beda, gajinya juga beda, bisa hourly rate, bisa juga piece rate gitu ya. Dan nanti caranya juga beda-beda, alatnya juga beda-beda. Kayak misalkan di mangga, padahal sama-sama mangga nih ya, tapi perusahaan A dan perusahaan B dan perusahaan C itu punya cara yang beda-beda gitu ya. Kayak misalkan saya kan dulu pernah juga di mangga, di mangga yang pertama ini cara metiknya ntar beda, alatnya beda, terus sistematikanya beda gitu ya. Terus di mangga yang kedua ini alatnya juga beda, kita dikasih troli masing-masing gitu. Jadi setelah metik kita taruh dulu di troli kita masing-masing, terus habis itu ntar di store gitu ya. Sedangkan yang pertama tadi tuh kita petik, terus ya udah ada yang bakal nampani itu nerima gitu ya. Jadi kita tinggal metik, terus ntar ada yang bagian ngambilin si mangganya, terus ntar ada yang bagian naruh si mangganya dan sebagainya. Beda-beda gitu, intinya beda-beda. Terus kalau misalkan apel, dulu di apel tuh modelannya berdua, jadi partneran gitu ya. Kalau
waktu itu di tempat saya di Tasmania itu modelannya, targetnya adalah per hari itu minimal 8 beans atau 9 beans, saya lupa. Itu per partner ya. Jadi per 2 orang itu minimal 8 atau 9 beans, saya lupa. Dan beansnya yang beans kayak gini. Ya kayak gini lah pokoknya. Beans yang kayu gitu. Dan harus rata gitu ya. Terus metikinnya ntar pakai kangaroo bag gitu. Kangaroo bag, yang gitu ya. Kayak gitu. Macam-macam intinya. Terus sistem gajinya tadi ya, bisa hourly rate, bisa piece rate. Yang piece rate bisa based on kilograms atau based on buckets dan lain sebagainya. Macam-macam tergantung perusahaannya. Gitu ya. Kayak kalau beri-berian ada yang saya pernah based on kilograms, ada juga yang based on buckets. Saya pernah dua-duanya. Terus kayaknya itu aja deh ya yang tim picking. Lanjut ada maintenance. Oke. Maintenance sama nursery ya, 2 terakhir. Maintenance seperti namanya ya, perawatan. Ada 2 hal. Ada yang dia itu tugasnya ngerawat pohon-pohonnya ataupun si kebunnya, ya termasuk juga si media tanamnya, tanahnya, terus juga irigasi, pengairannya gitu ya, dan macam-macam. Intinya dia ya kayak gitulah ya, maintenance. Ada juga yang lebih ke mesin. Jadi dia memaintain mesin atau alat-alatnya. Ya jatuhnya kayak mekanik gitulah. Kayak misalkan dia merawat traktornya dan sebagainya, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Itu kayak begitu. Tapi mostly kalau misalkan di farm ada istilah maintenance, jobnya maintenance ya mostly ngurus si kebunnya atau si ya pertaniannya itu. Dan lumayan banyak kerjaannya di maintenance ini. Kayak paling nggak tadi kayak irigasi ya kan, ngurusin perairan atau pengairan. Terus juga ngurusin si pohon-pohonnya. Macam-macam jobnya kalau ngurusin si pohonnya, kayak nyabutin rumput liar atau weeding gitu ya. Ada juga spraying. Biasanya spraying itu lebih ke kayak, tahu kan ya, nyemprotin hama kayak gitulah, nyemprotin hama. Jadi biasanya kan disemprot dulu terus ntar dicabutin. Tapi ya macam-macam tergantung si farmnya. Terus ada juga pruning. Pruning itu ngurangin jumlah daun lah kasarannya. Ada juga thinning. Kalau thinning itu ngurangin jumlah buahnya. Terus apalagi ya, motong rumput ada juga, kayak gitu, motong rumput juga ada. Terus yang ketiga ya, nursery sama kayak nurse, tahu ya, nurse bidan. Tapi kalau nursery di farm itu lebih ke apa ya, kayak pembibitan. Jadi kerjaannya itu mulai dari seeding, dari kata seed, tahu ya, seed, bibit, bukan bibit, benih ya. Jadi mulai dari nanam benih ke media tanam, macam-macam media tanamnya tergantung dari farmnya. Intinya nanam dari benihnya itu. Terus ntar setelah mulai muncul akar dulu ya, setelah mulai muncul akar, ntar ada kerjaan downgrading istilahnya. Jadi kayak kita memilah mana yang udah punya akar, mana yang belum. Biasanya ntar ada di data gitulah, tanggal berapa. Oh, yang udah punya akar, yang ini kita pisahin, dikasih tanggal. Yang belum punya akar, ya udah dipisahin lagi. Ditunggu sampai dia punya akar, terus ntar dipindah di data lagi dan sebagainya. Terus kalau udah mulai muncul daunnya, ntar didata lagi dan sebagainya. Terus sampai ntar planting. Jadi kalau planting itu dari yang tadinya udah mulai keluar daun tadi, dipindah media tanamnya biasanya. Dari yang tadinya pakai tray, dipindah ke media tanam yang lain. Entah itu di bawah gitu ya, di tanah, ataupun di atas, tabletop biasanya istilahnya. Kayak strawberry itu kan ada 2 jenis ya, strawberry. Ada yang di tanah, ground, ada yang tabletop di atas. Itu sih paling nursery. Dan menurut saya, kerjaan maintenance dan nursery lumayan lebih stabil. Kenapa? Karena ya kalau picking atau harvesting ya cuman kerjanya pas lagi season aja. Kalau pas seasonnya habis ya udah kelar gitu ya. Tapi kalau maintenance dan nursery ada kemungkinan masih lanjut terus gitu. Meskipun ada beberapa komoditi yang dia ini bisa dipanen sepanjang tahun. Kalau saya yang pernah ngalamin ya di lemon sama pisang. Citrus ya, citrus tuh jenis jeruk-jerukan lah gitu, citrus. Jadi tadi ada si lime sama lemon. So far sih sepanjang tahun, bisa panen sepanjang tahun lah gitu ya. Jadi kerjaannya ada terus.
gitu. Terutama di Queensland daerah utara-utara gitu ya, Far North Queensland itu ada beberapa farm lime dan lemon. Kalau pisang, saya juga dulu pernah juga di Far North Queensland juga, ya daerah tropis-tropis sana lah ya. Itu juga sepanjang tahun. Tapi kalau pisang, kayaknya orang Indonesia nggak bisa deh ikut tim picking. Mungkin bisa kalau yang badannya oke dan gede-gede gitu ya, karena ya gitulah. Sulit asli, karena pisang di sini pisang Cavendish, tau kan ya, pisang Cavendish tandannya kan panjang ya, mungkin gimana ya, dhuwur, dan biasanya antara 80 sampai di atas 100 kilo per tandannya, jadi harus gini diangkat gitulah intinya. Dan selama saya kerja di pisang itu belum pernah saya nemu orang Indonesia yang di picking. Katanya sih ada yang dulu pernah, tapi nggak lama terus dipindah lagi ke maintenance yang lain, ke tim maintenance lah gitu. Kalau di pisang saya di maintenance dulu, dan ya lumayan berat tapi stabil lumayan, karena bisa all year, bisa sepanjang tahun. Semoga membantu, semoga informasi ini bermanfaat. Good luck buat kawan-kawan yang mau mencari payslip lewat jalur farm jobs. Semangat, pokoknya dijalanin aja. Kerjaan di farm, ya begitulah. Kalau dapat kerjaan yang ringan, ya alhamdulillah disyukuri aja, dijalanin terus. Tapi kalau dapat kerjaan yang berat, jangan langsung nyerah, dijalanin dulu. Jangan langsung keluar. Pastiin kita punya kerjaan yang lain sebelum kita keluar dari farm yang sedang kita kerjain, gitu ya. Karena cari kerja di sini kan ya susah-susah gampang, gitu ya. Intinya semangat, dijalanin dulu aja. Semua kerjaan pasti berat. Semangat, good luck, and thank you for watching. Cheers.